Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Menjumpai Anda ya, pasti dan tentu saja dalam program Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya berada di Kantor Informasi Provinsi Bali atau KI Provinsi Bali. Ya, mungkin pemirsa ada yang sebagian sudah mengenal, sudah mengetahui, tapi mungkin ada sebagian juga yang belum paham sebenarnya apa itu Komisi Informasi. Dan ini kaitannya mungkin dengan indeks keterbukaan informasi publik di Bali seperti apa. Saya akan mewawancarai Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Bapak Imadi Agus Wirajaya. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Winata. Gimana kabar, sehat ya? Kabar baik, sehat. Semoga semuanya sehat. Dan tetap semangat ya. Itu selalu kita sampaikan di awal Bali Pos Talk. Pak Ketua, kalau kita bicara tentang Komisi Informasi ya, mungkin sudah lama ya lembaga ini. Tapi mungkin sedikit saja, apa sih sebenarnya KI itu, apa tupoksinya sebenarnya? Selamat pemirsa, semoga semuanya sehat selalu. Yang pertama Pak Winata, jadi Komisi Informasi adalah komisi yang dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi bagaimana implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu diberikan hak kepada Komisi Informasi untuk menjalankannya, termasuk peraturan-peraturan pelaksanaannya. Nah, yang paling penting dari tugas Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi antara pengguna informasi dengan badan publik. Nah, barangkali memang Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik itu sudah disahkan pada 30 April tahun 2008. Namun berlakunya adalah 2 tahun setelah disahkan, yaitu pada 30 April tahun 2010. Nah, artinya secara usia sudah cukup, sebenarnya sudah cukup. Tetapi terus harus terus untuk kita sosialisasikan sehingga semuanya paham, semuanya mengerti bahwa ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang hak warga negara terhadap informasi publik. Yang kedua juga mengatur tentang kewajiban badan publik dalam hal layanan informasi. Nah, ini yang terus kita harus sosialisasikan sehingga semuanya memperoleh manfaat dari itu. Oke, kalau kita bicara tadi disebutkan menyelesaikan sengketa informasi publik namanya. Apa saja yang bisa disengketakan di sini dan siapa yang bisa mensengketakan siapa? Nah, ini mungkin bisa menarik. Barangkali yang pertama yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah kalau kita bicara sengketa informasi publik, tentu ada dua yang kita harus pahami. Yang pertama, badan publik. Apa itu badan publik? Yaitu sepanjang lembaga atau institusi itu memperoleh atau menggunakan dana yang bersumber dari APBN atau APBD atau sumbangan masyarakat. Baik sebagian dananya atau seluruhnya. Maka disebut sebagai badan publik. Nah, sehingga badan publik ya yang nanti bisa disengketakan. Kemudian siapa yang bisa menyengketakan? Tentu pengguna atau pemohon informasi. Jadi karena tadi badan publik harus melaksanakan layanan informasi publik dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk juga peraturan-peraturan turunannya. Nah, dalam layanan informasi publik itulah ketika antara pemohon dengan penyedia terjadi ketidaksinkronan atau barangkali persepsi yang berbeda, itu yang menjadi potensi sengketa. Nah, ketika terjadi sengketa baru dia akan ke Komisi Informasi untuk mengadukan, sehingga nanti Komisi Informasi yang punya tugas untuk menyelesaikan sengketa itu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang informasi apa saja yang krusial, yang mungkin masyarakat mungkin belum paham juga, informasi seperti apa sih yang sebenarnya kita bisa mintakan dan itu sebenarnya urgent penting buat masyarakat sebenarnya. Yang pertama, karena kita bicara informasi publik, tentu saja informasi yang dikelola, dihasilkan, disimpan oleh badan publik yang terkait dengan kepentingan publik. Publik ini siapa? Bisa mereka sebagai individu. Individu bisa ya? Atau sebagai sekumpulan orang, atau sebagai organisasi berbadan hukum. Jadi individu, sekumpulan orang, kemudian organisasi berbadan hukum, inilah yang boleh untuk memohon informasi. Ya. Jadi misalkan yang sebagai pemohon informasi adalah individu, tentu saja individu ini mohon informasi terhadap informasi yang ada di badan publik. Nah, kalau informasi yang dimohon itu tidak diberikan atau tidak diberikan atau diberikan tapi tidak sesuai dengan permohonannya, itulah yang berpotensi menjadi sengketa. Nah, tetapi sebelum menjadi sengketa, sebelumnya ada tahapan-tahapan. Yang pertama ada namanya tahapan permohonan informasi. Jadi ketika pengguna atau pemohon informasi datang ke badan publik, dia harus mengisi formulir. Oh, ada formulirnya? Ya, kalau datang langsung ya, kalau datang langsung ke badan publik, misalnya ke dinas atau ke badan pemerintah, itu mengisi formulir, di situ akan dijelaskan informasi apa yang dimohonkan. Kemudian misalkan, tapi sebelum itu kan dia harus menunjukkan identitas. Ada identitas. Jadi sebagai individu
memberikan fotokopi KTP, kemudian dia ngisi formulir, informasi apa yang dimohon akan digunakan untuk apa. Nah, sini yang sangat penting dalam hal tidak juga semua orang bisa mohon informasi seluruhnya, tapi kepentingannya apa terhadap informasi. Profil individu itu menentukan dia misalkan sebagai apa, mohon informasi apa. Harus sesuai ya? Harus sesuai. Gitu. Nah, dari situ waktu oleh Badan Publik untuk menjawab itu 10 hari. 10 hari. Ketentuan Undang-Undang KIP. Karena Undang-Undang KIP kan terbit tahun 2008, kita masih mengacu ke situ. Jadi ketika ada masyarakat atau siapapun yang datang mohon informasi, paling lambat harus 10 hari sudah harus dilayani. Sudah harus mendapat jawaban, sudah harus diberikan. Nah, kalau misalkan Badan Publik itu perlu menyiapkan dulu informasi yang dimohonkan itu mungkin belum tersedia atau perlu diolah, dia bisa mengajukan tambahan waktu ke pemohon. Jadi ada negosiasi, misalkan 7 hari, maksimal 7 hari. Jadi ada Badan Publik punya waktu 10 plus 7 menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, kemudian setelah hari tersebut terpenuhi, tentunya informasi diberikan. Sebagai contoh, informasi diberikan ke pemohon. Nah, ketika pemohon merasa puas, selesai di situ. Tidak ada apa-apa. Berarti yang sudah dimohon cukup, dengan pemohon sudah cukup. Nah, kalau misalkan pemohonnya tidak puas, mungkin saja tidak puasnya kan berbagai macam nih. Ada misalkan dia mohon informasi tidak diberikan, atau mohon informasi diberikan tapi tidak sesuai. Pemohon ini harus mengajukan keberatan dulu ke atasan. Ke atasannya. Nah, jadi istilahnya di Badan Publik itu ada disebut PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, biasanya kalau di di dinas atau badan itu memang ada petugas khususnya, namanya petugas PPID. Ya. Kalau misalkan tidak dilayani atau dilayani tidak semestinya, pemohon mengadukan dulu ke atasannya. Atasannya biasanya sekretaris di tempat itu. Misalnya sekretaris dinas atau sekretaris badan. Nah, jadi ajukan keberatan secara tertulis di sana. Nanti atasannya akan menanggapi. Nah, waktu menanggapi itu 30 hari. 30 hari ya? Ya, paling lama 30 hari. Tentu saja tanggapannya kan harapannya lebih cepat lebih baik kan. Secepatnya ditanggapi, misalkan ketika diadukan keberatan langsung ditanggapi. Nah, sekarang tergantung pemohon. Pemohonnya puas atau tidak. Kalau dia merasa sudah cukup, berarti selesai. Tapi kalau masih, tidak puas ini, saya mohon bukan ini. Nah, berarti itu yang nanti bisa diajukan ke Komisi Informasi. Jadi pemohon akan datang ke Komisi Informasi, baik dia datang langsung atau misalkan mengisi formulir yang disediakan secara online. Secara online bisa. Atau dia bikin surat dikirim ke sini. Itu dia akan mengajukan penyelesaian sengketa informasi. Dan itu akan disidangkan di sini gitu ya. Setelah masuk ke Komisi Informasi, maka akan dibentuk majelis untuk menyelesaikan itu. Majelis ya? Berarti disidangkan. Jadi seperti jadi hakim juga ini ya. Biasanya yang sudah berjalan selama ini informasi apa saja yang banyak diminta oleh masyarakat Bali? Bermacam-macam ya, memang secara umum kalau kita dibandingkan dengan daerah yang lain, sengketa informasi di Provinsi Bali tidak terlalu banyak. Katakanlah misalkan di setiap tahun itu belum pernah lewat dari 20. Ya. Maksimal setahun, 20 gitu ya? Ya, anggap saja maksimal 20. Berbeda dengan beberapa di tempat lain mungkin bisa puluhan ataupun ratusan yang dalam 1 tahun. Nah, kalau di Bali memang bervariasi ya. Ada yang terkait dengan hak individu. Hak individu misalkan terkait kepentingan pribadi, misalkan terkait dengan sertifikat tanah. Sertifikat tanah. Nah, lebih ke proses misalkan, kenapa misalkan ini sebetulnya saya yang punya kok tiba-tiba jadi milik orang lain juga atas namanya. Nah, itu kan pasti ada informasi yang dibutuhkan ya. Kenapa bisa berubah? Apa alasannya bisa berubah misalkan? Nah, itu yang ada beberapa kasus tentang itu. Itu bisa dilakukan minta informasinya ke BPN. Betul, kalau misalkan Badan Publik ini adalah BPN tentu ke sana. Atau misalkan yang pernah terjadi juga informasi tentang terkait dengan sebetulnya juga terkait dengan itu, tapi dia memohonkan misalkan ke PDAM. PDAM juga sempat disengketakan, kemudian juga PLN juga sempat, ya karena terkait dengan ini kan punya saya, tapi kok atas nama orang lain seperti itu kan. Jadi orang bisa mohon informasi juga. Nah, juga terkait dengan yang pernah ada kasus juga di Undiksa di Singaraja, itu sudah cukup lama, yaitu terkait dengan antara dosen dengan institusinya, bisa juga, atau juga antara seorang karyawan dengan yang pernah terjadi dengan Garuda misalkan. Garuda juga bisa, itu pernah swasta itu ya, tapi BUMN ya. Jadi kalau ada misalnya informasi yang dibutuhkan oleh badan publik ini yang tidak yang sudah dimintakan mungkin secara formal tapi belum diselesaikan, bisa diajukan ke KI gitu ya. Termasuk juga kemarin kita dengar ya kayak Walhi atau apa juga sering pernah mengajukan hal yang serupa, informasi yang sampai ada sengketa juga di. Betul. Jadi di tahun
2022-2023 memang ada kasus yang terkait dengan lingkungan. Lingkungan itu Pemohonnya ya. adalah organisasi berbadan hukum yaitu WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang mohon informasi pada saat itu tentang proses pembangunan LNG ya, jadi perencanaannya, dan itu sudah lewat, sudah selesai. Jadi pada prinsipnya baik itu individu, organisasi berbadan hukum maupun kumpulan masyarakat mohon informasi. Oke, yang menjadi keputusan sebenarnya di KI apa saja hasil dari majelis ini? Apa saja sebenarnya yang menjadi Jadi intinya adalah putusannya mengabulkan permohonan pemohon atau menolak. Jadi kalau mengabulkan artinya kan orang mohon informasi. Artinya informasi tidak diberikan badan publik, KAI akan memutus berikan mereka informasi yang diminta. Artinya agak setengah dipaksa gitu ya. Kalaupun misalkan menutup, artinya badan publik sudah benar tidak memberikan informasi itu. Karena ada informasi yang tidak boleh diberikan. Betul, ada informasi yang tidak boleh diberikan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu diatur di pasal 17. Misalkan adalah informasi yang menyangkut tentang rahasia individu, rahasia pribadi. Ya, secara sederhana misalkan NIK kita itu informasi pribadi yang tidak boleh saya misalkan mohon NIK-nya Pak Win tidak boleh, kecuali saya yang minta, bisa saya lupa boleh gitu kan. Tapi kalau orang lain tidak boleh. Atau identitas orang lain diminta oleh orang lain ini kan nggak bisa. Nah, kaitannya apa gitu. Kemudian juga informasi tentang persaingan usaha tidak sehat atau informasi tentang rahasia negara. Misalkan rahasia di mana misalkan tempat penyimpanan persenjataan kita, misalkan gerandaknya disimpan di mana, itu tentu publik nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu, itu rahasia. Itu diketahui kan bisa ada potensi keamanan kan. Ya ada kriteria. Hal seperti itu. Baik, kita bicara tentang indeks keterbukaan informasi publik, itu kan ada indeksnya sebenarnya. Kalau Bali gimana posisinya? Oke, jadi indeks keterbukaan informasi publik ini memang menjadi program prioritas nasional. Itu dilaksanakan sejak tahun 2021. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di wilayah provinsi. Dilaksanakan di seluruh Indonesia sejak tahun 2021. Berdasarkan dari pelaksanaan sejak tahun 2021 kan kita sudah 3 kali yang hasil sudah launching. Yang sekarang ini yang tahun 2024 sedang berjalan. Jadi proses belum final. Dari hasil itu memang keterbukaan informasi di Bali itu relatif baik. Jadi kalau kita lihat dari capaian atau skor yang diberikan penilaian oleh beberapa informan, itu dalam 3 tahun penyelenggaraan itu baik. Jadi baik itu kalau skornya di atas 80. 80 sampai 90 baik. Dan memang kebetulan di Indonesia ini belum ada yang di atas itu. Jadi tertingginya masih baik. Di bawah baik itu sedang, di atas baik sebenarnya ada sangat baik. Tapi belum ada yang mencapai itu. Tapi Bali baik ya? Bali baik. Artinya yang dipotret adalah bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik itu di seluruh Bali. Baik itu di badan publik, pemerintah, maupun di lembaga-lembaga lain, tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga di kabupaten kota, bahkan sampai ke desa. Kira-kira informan akan memberikan penilaian bagaimana iklim keterbukaan informasinya. Pada akhirnya muncul kesimpulan, sedang atau baik seperti itu. Kalau dia baik, Bali ini baik, kategori baik, apa artinya? Kalau indeks keterbukaan informasi. Berarti kan tadi ukurannya 2. Satu, hak masyarakat dalam informasi publik terlayani. Yang kedua, badan publik sudah melaksanakan kewajibannya terkait dengan kewajiban informasi publik. Artinya badan publik ini lebih sudah terbuka lah. Tertib lah gitu kan disimpulkan. Tertib, dan ketika ada masyarakat atau lembaga yang mau minta informasi diberikan gitu ya. Betul. Tidak ada masalah. Dan kalau adjudikasi yang tahun 2024 atau 2023 lah, katakan berapa sampai? Yang 2004 berapa? Kalau sampai ke persidangan gitu kan. 2024 sudah 3 ya. Baru 3 ya. Baru 3. Kemudian 2023-nya ada 6. 2022 kalau nggak salah ada 11. Oh, 11. Jadi kita tidak bisa memastikan berapa, kan tergantung masyarakat nih. Tergantung antara pemohon dengan badan publik. Dan kami sebetulnya kan lebih menyenangi kalau pada permohonan informasi tidak berujung sengketa. Artinya apa? Artinya kan hak warga terlayani. Badan publik masih dengan tugas dengan baik. Tetapi kalau terjadi sengketa informasi karena perbedaan persepsi, ya lebih bagus daripada misalkan terjadi sengketa informasi karena tidak dapat pelayanan. Kan beda ininya. Beda artinya. Kalau sengketa informasi terjadi karena tidak mendapatkan pelayanan, artinya badan publik kan acuh dia. Dia tidak memberikan layanan. Tapi kalau layanan sudah diberikan, tetap terjadi sengketa, kan berarti ada pemahaman yang belum sama, entah antara badan publiknya atau di pemohon. Tapi masyarakat juga perlu diinformasikan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan layanan informasi. Betul. Ya. Dan itu bisa diajukan ke badan publiknya, kemudian kalau tidak puas hasil bisa sampai. Oke, mungkin karena sudah 15 menit Pak Ketua, ada yang mau disampaikan kepada pemirsa terutama masyarakat Bali
Dan juga mungkin badan publik yang ada di Bali terkait dengan keterbukaan informasi di Bali. Ya, jadi keterbukaan informasi publik ini kalau kita pakai bahasa yang paling ringkas itu kan transparansi. Jadi semuanya bisa dilihat tapi tidak telanjang. Ya, jadi orang bisa tahu tapi tidak terbuka 100% gitu kan. Jadinya itu yang penting. asas dari badan publik, karena dia badan publik adalah memberikan layanan publik, termasuk informasi publik. Jadi yang dikelola oleh informasi publik itulah informasi yang boleh diakses oleh publik. Itu ketentuan dasarnya. Nah, kemudian dari sisi masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik itu. Tentu saja diatur caranya. Nah, di sisi lain juga harus dipahami, tidak semua informasi juga boleh diminta gitu. Nah, ini yang barangkali harus ketemu. Satu, kewajiban publik dia harus pahami dalam rangka memberikan layanan informasi. Kemudian juga masyarakat pertama harus tahu haknya. Yang kedua juga harus tahu batasan. Jadi dua pihak ini antara masyarakat dan badan publik harus tahu hak dan kewajiban, juga harus tahu batasannya masing-masing. Sehingga harapan kami ketika ini diketahui dan berjalan dengan baik, tentu saja Bali ini akan bisa harmonis ya. Karena menurut kami kecil pun persoalan dalam pembukaan informasi publik bisa menjadi persoalan besar kalau tidak ditangani dengan baik. Ya. Misalkan dari sisi badan publik ketika tidak memberikan layanan informasi yang baik, tentu saja kinerjanya akan dipertanyakan. Orang yang mohon informasi kok nggak bisa atau nggak ada informasi yang dimohon. Padahal sebetulnya kan informasi juga sudah diklasifikasikan. Ada informasi yang sifatnya informasi yang serta-merta, ada informasi berkala, kemudian ada informasi setiap saat. Nah, kalau informasi yang sifatnya berkala, tentu saja informasi yang oleh badan publik itu harus diupdate dalam sekian waktu tertentu. Misalkan ada informasi yang update tiap 6 bulan, tiap 1 tahun misalkan, itu juga harus diupdate. Kalau informasi yang sifatnya serta-merta, misalkan informasi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Misalkan ini ada tanda-tanda bahwa gunung meletus, segera harus diinformasikan. Sehingga masyarakat bisa menyiapkan dirinya untuk melindungi kehidupannya. Tanah longsor misalkan di mana, jangan sampai ada tanah longsor tidak ada informasi, masyarakat lewat di situ. Itu kan mengancam keselamatan. Nah, itu namanya informasi serta-merta. Ketika terjadi sudah harus disampaikan, termasuk informasi tentang wabah dan lain-lain. Itu kan yang jadi nggak boleh disembunyikan ya? Iya, harus disampaikan. Tapi di sisi lain juga kita harus melihat, artinya kan karena itu harus disampaikan, tentu saja siapa sih yang berwenang untuk mengeluarkan itu. Kalau misalkan informasi tentang itu yang berwenang adalah lembaga, dia yang harus pertama kali. Jangan sampai informasi itu malah keluar dari pihak yang tidak kompeten. Ini kan kita bicara tentang hoax sekarang ini. Tantangan kita di situ. Jadi badan publik harus betul-betul mengerti terhadap informasi tertentu yang dialah sebagai leadingnya, dia yang harus utama. Gitu. Sehingga masyarakat memperoleh kepastian. Jangan sampai memperoleh informasi dari pihak yang lain yang tidak, istilahnya informasi yang tidak akurat gitu. Baik, hoax. Dan itu bisa membahayakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Sudah bisa memberikan gambaran lah tentang betapa pentingnya sebenarnya posisi dari Komisi Informasi ini, dan masyarakat mungkin sudah mengetahui, tapi mungkin memperdalam kembali ya persoalan ini, dan sehingga ketika Anda membutuhkan informasi dari Badan Layanan Publik, bisa meminta ke Badan Layanan Publik, tidak dilayani dengan baik ke atasannya, kalau tidak puas dengan atasannya juga bisa langsung ini ke Komisi Informasi yang akan mencoba untuk menyelesaikan persoalan. Demikian Bali Pos Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Forma Santi. Om Santi. Salam keterbukaan informasi. Salam.